Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An Abi Qatadah, saking sahabat Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala dawuh sinten Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu ing dalem nalikane utawi kita iku nusolli salat sapa kita ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz sami'a dumadaan mireng sinten Kanjeng Nabi jalabatar rijali ing gembruduke wong-wong. Falamma sholla mongko semangsane rampung sholat sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh ma sya'nukum. Ma iku apa sya'nukum utawi perkara sira kabeh. Qalu padha matur sapa sahabat, ista'jalna kesusu sapa kita ila sholati maring sholat. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu mongko ojo nglakoni sira kabeh. Idza ataitum nalikane nekani sira kabeh as-sholata ing salat, fa'alaikum bis-sakinati. Fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bis-sakinati kelawan anteng. Fama mongko utawi perkara adroktum kang nemu sapa sira kabeh ing ma iku fasollu mongko salat sira kabeh. Wama lan utawi perkara fatakum kang pot apa ma ing sira kabeh iku faatimmu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan sebuah hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau, sahabat Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bainama nahnu nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz sami'a jalabatar rijal. Falamma sholla qala ma sya'nukum. Beliau sahabat Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa suatu ketika kami, yakni beliau bersama para sahabat sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba beliau dan para jamaah sholat mendengarkan jalabatar rijal, gemuruhnya atau gaduhnya orang laki-laki yang ada di belakang. Kemudian ketika beliau Nabi SAW selesai melaksanakan sholat, maka Nabi bersabda, ma sya'nukum, apa yang terjadi pada kalian? Maka para sahabat menjawab, ista'jalna ila sholati, kami terburu-buru menuju sholat. Sehingga terciptalah suara gaduh dan gemuruh yang sampai terdengar oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, fala taf'alu, jangan kalian lakukan lagi. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah. Apabila kalian itu mendatangi sholat, maka hendaklah kalian bersikap tenang. Fama adroktum
fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka rokaat atau apa-apa yang kalian dapati maka sholatlah. Dan apa-apa yang luput atau tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Dari hadis ini terdapat banyak sekali faidah yang bisa kita ambil, namun di antaranya saya ambil dari keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Muyassar li Shahihil Bukhari rahimahumullah ta'ala, di mana beliau menyatakan faidah yang pertama dari hadis ini adalah an-nahyu 'anil isra' war-raqdi. Jadi hadis ini terdapat larangan untuk mendatangi sholat dengan ketergesa-gesaan dan juga dengan lari. 'Inda dhahabi ilal masjid. Jadi bagi kita, ketika kita mendatangi masjid hendak melaksanakan sholat, maka kita tidak dianjurkan untuk mendatanginya dengan tergesa-gesa dan juga dengan lari-lari. Karena dengan ketergesa-gesaan itu dan juga dengan mendatangi masjid seraya berlari-lari, maka itu berpotensi menghilangkan konsentrasi dan ketenangan akal dan juga hati kita. Sehingga sholat semakin jauh dari kekhusyuan. Ini yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, al-maji'u ila sholah bisakinah wal waqar. Bahwa dianjurkan bagi kita mendatangi sholat itu dengan tenang dan juga khidmat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Alaikum bisakinah." Hendaknya kalian menetapi ketenangan. Hendaknya kalian bersikap tenang ketika mendatangi sholat. Karena ketenangan dan khidmat itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Kemudian faidah yang ketiga, wa fihi ad-dalalatu ala husuli faridatil jamaah bi idraki juz'in minas sholah. Bahwa keafdoliyahan jamaah dan kefardu kifayahan jamaah itu dapat dihasilkan dengan idraki juz'in minas sholah, dengan menemukan sebagian dari sholat bersama imam. Jadi, seseorang mendapatkan keafdoliyahan jamaah, keutamaan sholat berjamaah, itu sudah cukup. Yang penting dengan menemukan juz'in minas sholah bersama dengan imam. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faidah tentang cara kita melaksanakan sholat secara masbuk. Jadi, ketika kita sudah menemukan sebagian sholat bersama imam, kita ikuti gerakan imam saat itu, dan setelah imam salam, kita wajib untuk menambah apa yang terlewat. Seperti keterangan yang sudah dijelaskan di berbagai kitab fikih. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Setelah imam selesai salam, maka bagi makmum yang masbuk itu wajib untuk menambah rakaat yang dia lewatkan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran istihbabud dukhul ma'al imam, untuk langsung mengikuti imam dan langsung masuk ke jamaah bersama dengan imam. Fa in ra'ahu raki'an yarka'u ma'ahu wa in ra'ahu sajidan yasjudu ma'ahu. Kalau makmum yang datang terlambat itu melihat imam sedang ruku, ya dianjurkan baginya untuk langsung sholat, yakni mendatangi shaf, tenang, kemudian takbiratul ihram dibersamakan dengan niat di dalam hati, kemudian langsung ke posisi rukuk bersama dengan rukuknya imam. Demikian juga ketika melihat imam dalam kondisi sujud, maka yang dianjurkan adalah seseorang datang ke shaf, sampai di shaf tenang, kemudian bertakbiratul ihram dengan membersamakan niat di dalam hati, kemudian takbir intikal menuju ke sujud bersama dengan imam. Dan hendaknya seseorang tidak menunda sampai dengan imam berdiri. Wala yata'akharu hatta yartafi'al imam. Tentu
tata cara aturannya adalah dengan batasan rukuk yang tumakninah. Jadi ketika misalnya sang imam sudah berada di rokaat ketiga, sedangkan dia sudah dalam posisi rukuk, sedangkan makmum yang masbuk baru datang, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian dia rukuk, namun belum sempat menemukan rukuknya imam dengan tumakninah, maka dia pun tidak mendapatkan rokaat ketiga ini. Sehingga nanti setelah selesai sholat, yakni setelah imam salam dari rokaat keempat, berarti dia wajib menambah 3 rokaat. Karena rokaat yang ketiga dia tidak menemukan rukuknya imam dengan tumakninah. Demikian ini penjelasan dari hadis yang nomor 38 di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari lil Imam Ibni Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ilahuna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.